Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di kelas matematika. Sebelum memulai pelajaran hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Azizatul Afia. Saya asli orang Tegal, lahir di Tegal 14 Maret 1992. Saat ini Miss Azizah tinggal di Jalan Kayu Besar Dalam, Kapuk, Cengkareng, deket SMP 201. Kalau ada yang tahu SMP 201, Miss Azizah tinggal di daerah deket-deket situ. Alhamdulillah Miss Azizah sudah berkeluarga, baru saja menikah di bulan Desember tahun lalu. Nah, Miss Azizah ini mengajar matematika. Selain berhitung dan mengajar, Miss Azizah juga sangat suka dengan musik dan dance. Nah, langsung saja ya. Untuk bab pertama di kelas 7 ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Apakah asing? Tentu tidak ya. Bilangan bulat ini sudah pernah kalian pelajari di jenjang sekolah sebelumnya atau di SD. Nah, bilangan bulat ini ada beberapa materi, cakupan materi, diantaranya tentang bilangan bulat, operasi bilangan bulat, kelipatan dan faktor, pecahan, pecahan desimal, operasi pecahan, dan yang lainnya. Nah, kita langsung ke bilangan bulat. Ini adalah gambar tentang garis bilangan. Nah, bilangan bulatnya itu letaknya ada di garis bilangan yang berwarna hitam ini. Ini adalah bilangan bulat. Ini min 5, setelah min 5 ini ada min 6, min 7, dan seterusnya. Lalu setelah 5 ini ada 6, 7, 8, dan seterusnya. Bilangan bulat ini ada bilangan bulat yang positif. Nah, ini positif ya. Ada juga bilangan bulat yang negatif. Kalau bilangan bulat yang negatif ini biasanya dibacanya min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan lain-lain. Dalam bilangan bulat, kita juga perlu mengetahui beberapa bilangan-bilangan yang lain. Contohnya ada yang namanya bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari 1. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5 itu bilangan asli. Ada juga bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari 0. Nah, bilangan cacah itu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ini yang tadi sudah Miss jelasin ya, tentang bilangan bulat, bilangan asli, dan bilangan cacah. Selain ketiga bilangan ini, kita juga perlu mengetahui tentang bilangan genap, ganjil, dan prima. Bilangan genap, tentu sudah tahu semua ya, bilangan genap itu yang bilangan yang jika dibagi 2, itu dia nilainya habis atau tidak tersisa. Sedangkan kalau bilangan ganjil, jika dibagi 2, dia ada sisanya, biasanya sisanya 1. Nah, kalau bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, ini ada 2, 3, 5, 7, 9, 11 ya. Ini harusnya ada 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Nah, kita kembali ke bilangan bulat. Ini ada garis bilangan. Jadi garis bilangan itu jika dia arahnya ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Tapi kalau dia arahnya ke kiri, nilainya akan semakin kecil. Contoh 10. 10 letaknya di sini ya. Terus 2. Nah, di sini. Contoh ini ya, 10 itu ini tanda yang seperti ini dibacanya lebih besar. 10 lebih besar dari 2 nih. 10 lebih besar dari 2.
di 10 itu letaknya sebelah kanannya ke kanan terus dari 2. 10 itu sebelah kanannya dari 2, makanya 10 itu lebih besar dari 2. Nah, terus contoh lagi 1. 1 kurang dari 4. Lihat posisi 1 letaknya sebelah kiri. Ini kan kiri ya. Ini 1 letaknya sebelah kiri dari 4, makanya 1 itu kurang dari 4. Nah, biasanya kalian bingung di sini. Min 1 lebih besar dari min 5. Lihat posisi min 1 di sini, min 5 di sini. Min 1 arahnya ke kanan. Min 5 di sini. Maka min 1 ini sebelah kanannya dari min 5. Makanya min 1 itu lebih besar dari min 5. Contoh lagi, ini ada min 2, ini min 8. Min 2 lebih besar dari min 8. Ini min 2, ini min 8. Min 2 jelas lebih besar dari min 8. Kenapa? Karena min 2 letaknya itu sebelah kanannya dari min 8. Ini kan min 2. Ini kalau ke sini kan arahnya ke kanan. Maka min 2 itu lebih besar dari min 8. Min 9. Min 9 kurang dari min 1. Min 9 di sini, min 1 di sini. Ingat, semakin ke kiri, arahnya semakin kecil. Makanya min 9 itu lebih kecil atau kurang dari min 1. Min 7 di sini, min 2 di sini. Min 7 arahnya semakin ke kiri, maka min 7 itu lebih kecil atau kurang dari min 2. Nah, lanjut ke operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama ada penjumlahan. Untuk bilangan yang positif dengan positif, ini mudah ya, 3 tambah 5, 8, 6 tambah 4, 10, dan seterusnya. Lalu kalau 10 tambah 12, nah kita lihat. 0 tambah 2, 2, 1 tambah 1, 2. Makanya 10 tambah 12 itu hasilnya 22. Yang 36 tambah 26. 6 tambah 6 itu 12. 2-nya tulis di sini. 1-nya tulis di atas untuk membantu menghitung 3 tambah 2 tambah 1. Jadinya 62. Nah, sekarang kalau bilangan negatif atau min ditambah plus. Ini ada min 5 ditambah 2. Tambah, maka dia bertambah. Kalau bertambah, maka arahnya ke kanan garis bilangan. Nih, arahnya ke kanan. Min 5 tambah 2, berarti min 5 di sini tambah 2, berarti 2 langkah. 1, 2. Nah, dia berhenti di min 3. Maka jawabannya min 5 tambah 2 itu adalah min 3. Lalu min 2 tambah 4. Min 2 di sini tandanya tambah 4, maka arahnya ke kanan. Dia berjalannya 4 langkah. Ini 4 ya, jadi 1, 2, 3, 4. Berhenti di angka 2, maka min 2 tambah 4 hasilnya adalah 2. Nah, bagaimana kalau 5 tambah min 2? 5 ini kan tambah, harusnya kan arahnya ke kanan, tapi karena ditambahnya bilangan negatif, maka dia arahnya menjadi ke kiri. Ke kiri berapa langkah? 2 langkah, berarti 5. 1, 2. Nah, berarti kan 5 kurangi 2 ya, sama saja ya. 5 tambah min 2 itu sama saja 5 kurangi 2, maka hasilnya 3. 2 tambah min 5. 2 di sini. Ditambah, harusnya arahnya ke kanan. Tapi karena ditambahnya bilangan negatif, maka arahnya jadi ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Berhenti di min 3. Maka 2 tambah min 5 sama dengan min 3.
Nah, lanjut. Kita coba perhatikan contoh-contoh berikut. Coba kita kerjakan ini tanpa menggunakan garis bilangan. Jadi kan misalnya kita dalam tes atau apa kan tidak mungkin membuat garis bilangan terus-menerus. Maka kita harus paham konsep dari penjumlahan bilangan bulat. Contoh, min 5 tambah 6. Nah, min 5 tambah 6 ini sama dengan 1. Bagaimana cara mengerjakannya? Jika ada soal seperti ini, min yang bilangan negatif ditambah positif, maka kita harus cari selisih dari 6 dan 5. Jadi awalnya kita abaikan dulu tanda negatifnya. Kita cari selisih dulu dari 6 dan 5. Selisih itu berarti bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil. Nah, ini 6 dikurangi 5. 6 kurangi 5 itu kan 1. Nah, berarti hasilnya itu 1. Setelah kita tahu hasilnya 1, baru kita perhatikan tanda min dan positifnya. Kita lihat yang lebih besar itu atau dari min 5 dan 6 itu, angka yang lebih besar yang mana? Nah, ternyata 6 itu lebih besar dari min 5, maka hasilnya positif 1 atau 1. Lanjut ke contoh selanjutnya. Min 4 tambah 6. Selisih dari 6 dan 4 itu 2. Nah, min 4 dan 6 itu angka yang lebih besarnya 6. Maka dia hasilnya positif 2. Ini kan min lebih kecil. Yang lebih besarnya kan angka 6. Maka hasilnya positif 2. Contoh selanjutnya. Min 3 tambah 2. Kita abaikan dulu tanda minnya, terus kita cari selisih dari 3 dan 2. 3 kurangi 2 itu kan 1. Nah, kita udah ketemu hasilnya 1, lalu perhatikan tanda negatifnya dan positifnya. Ternyata tanda negatifnya itu ada di angka 3. 3 itu kan lebih besar dari 2, maka jawabannya menggunakan negatif atau min 1. Jadi kita harus perhatikan minnya itu ada di bilangan yang besar atau yang kecil. Kalau di sini kan minnya ada di bilangan yang besar 3, maka hasilnya min 1. Tapi kalau contoh soal yang sebelumnya, negatifnya ada di bilangan yang kecil 4, maka hasilnya positif karena 6-nya itu lebih besar dari min 4. Contoh berikutnya, min 5 tambah 2. Nah, kita abaikan tanda minnya dulu. 5 kurangi 2 itu kan 3. Baru kita perhatikan tanda negatifnya. Tanda negatifnya ada di angka 5. Sedangkan 5 itu sendiri lebih besar dari 2. Maka jawabannya menggunakan min 3. Nah, coba perhatikan contoh-contohnya lagi. Yang A, min 5 tambah 6. Nah, ini kan min 5, ini 6. Selisihnya 1. Positif. Kenapa? Karena yang lebih besar itu, huruf angkanya yang lebih besar itu 6. Jadi jawabannya positif 1. Min 4 tambah 6. Selisihnya 2. Yang lebih besar 6, maka positif 2. Min 2 tambah 3. Hasilnya 1. Selisihnya kan 1. 3 kurangi 2 itu 1. Tanda minnya di angka yang kecil. Nah, maka jawab hasilnya positif 1. Min 6 tambah 9. Nah, jawabannya plus 3 karena 9-nya itu lebih besar dari min 6. Min 8 tambah 10. Positif 2 karena 10-nya lebih besar dari min 8. Min 4 tambah 5. Positif 1 karena 5-nya lebih besar dari min 4. Min 2 tambah 8. Positif 6 karena 8 lebih besar dari min 2. Min 10 tambah 1. Nah, jawabannya min 1. Nah, karena di sini yang lebih besar itu yang bilangan negatifnya. Jadi jawabannya min 1. Min 7 tambah 4. Kan 7 kurangi 4, 3. Nah, terus tanda negatifnya ada di bilangan yang terbesar yaitu 7. Maka hasilnya min 3. Min 8 tambah 6. Selisihnya kan 2, 8 sama 6. Terus tanda negatifnya ada di angka 8. 8 lebih besar dari 6, maka jawabannya min
2. Min 5 tambah 4, hasilnya min 1. Sama, karena tanda negatifnya ada di angka 5 yang lebih besar dari 4. Min 6 tambah 3, selisih dari 6 dan 3 atau 6 kurangi 3 itu kan 3. Nah, ternyata negatifnya, tanda negatifnya ada di angka 6. 6 lebih besar dari 3, maka hasilnya min 3. Min 7 tambah 2, selisih dari 7 dan 2 atau pengurangan 7 kurangi 2 itu 5. Terus kita lihat tanda negatif. Tanda negatifnya ada di angka 7. 7 itu lebih besar dari 2, maka jawabannya min 5. Min 5 tambah 4. Nah, selisih dari 8 dan 4 kan 4. Negatifnya ada di angka 8, maka jawaban akhirnya min 4. Nah, pelajaran kali ini sampai sini saja. Silahkan dicatat dan dipelajari di rumah, lalu kerjakan latihannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.